Halo? Ini udah mulai ya? Monggo, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua alumni SMA 1 Selawi. Seperti biasa, hari ini setiap minggu jam 4 sampai jam 5 kita ngadain bincang alumni ya. Di mana momen kali ini biasanya buat bincang-bincang sama alumni dengan berbagai tema. Namun sebelumnya kita sejenak mendoakan buat alumni, salah satu alumni kita ya, yang kemarin termasuk dalam penumpang insiden Sriwijaya Air SC182 kurang lebih jam 2-an Sabtu ya. Kemungkinan sih jatuh di daerah Kepulauan Seribu. Saya minta keikhlasan teman-teman buat mendoakan beliau dengan membacakan suratul Fatihah ila hadrati khususan Mbak Pancawidya Nursanti Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dari teman-teman membacakan Fatihah, barokahnya bisa sampai ke Mbak Panca, dan semoga amal dan ibadah beliau juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke acara kita kali ini, bincang alumni, di mana kali ini memasuki season yang ke-6. Nah, untuk tema kali ini adalah inspirasi menulis pada masa pandemi. Kayaknya cocok banget sih, karena di masa-masa pandemi itu banyak hal-hal yang dilakukan di rumah. Bahkan sampai di pendidikan pun pakai daring di rumah ya. Jadi dianjurkan tidak beraktivitas di luar rumah. Untuk kali ini kita datangkan narasumber dengan Mbak Nur Hayati Endah Rahayu. Beliau adalah alumni 1998. Oh ya, sebelumnya saya lupa perkenalkan diri. Saya sebagai moderator Wasripin, alumni 1996. Mungkin beberapa teman sih sudah pada tahu karena saya itu artis ya. Baik, kembali ke narasumber kita. Beliau adalah Bu Nur Hayati Endah Rahayu, alumni 1998, di mana dia adalah freelance sebagai penulis dan sudah menerbitkan 2 buku ya, dengan judul Kutunggu Kau di Sini, berupa novel yang diterbitkan oleh J. Maestro. Kedua adalah sebuah memoir ya, Perjuanganku Bebas dari Jeratan Riba, yang diterbitkan oleh Denta Publishing. Mudah-mudahan nanti dari sharing beliau itu bisa menambah inspirasi kita. Istilahnya ternyata banyak loh pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah
tanpa harus keluar rumah dan menghasilkan gitu. Ya walaupun harus melewati beberapa tahap ya, nggak sekali merta terus booming sukses begitu. Baik, kita sapa dulu. Selamat sore Bu atau Mbak Nurhayati. Mbak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya sehat lahir batin. Ya. Aduh, ini saya nyempil waktunya nih buat ngisi acara bincang alumni kita kali ini nih. Kayaknya sekarang ibu rumah tangga jadi repot banget ya. Iya Pak, double. Jadi ibu rumah tangga, jadi guru, jadi satpam, tukang pukul segala macam. Untuk teman-teman alumni semua ya, untuk kali ini beda sama season-season sebelumnya, karena biasanya season sebelumnya kan berupa penyampaian materi nih. Kali ini saya dengan Mbak Nur itu mencoba bincang-bincang lah sedikit pengalaman beliau, kenapa sih sampai terjun jadi penulis ya, apalagi di masa pandemi ini. Padahal untuk melihat biografi beliau ini dari tahun 2003 ya Mbak, iya, sampai 2019 itu sebagai pengajar nih. Entah kenapa di tahun 2019 menjelang pandemi tiba-tiba dia beralih profesi jadi ibu rumah tangga sekaligus sebagai penulis. Nah, itu ide dari jadi penulis itu apa tiba-tiba karena ada pandemi atau gimana tuh Mbak? Boleh di-share. Iya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin untuk angkatan saya sendiri 98 jarang yang kenal saya. Dulu berangkat, masuk kelas, istirahat keluar, pulang lempeng langsung. Termasuknya apalagi saya ya Mbak. Manusia lurus-lurus saja, nggak pernah bikin ulah. Nyeselnya sekarang nggak terkenal Mas. Koneksi susah. Kalau yang ingat sih dulu saya kelas 1B, kelas 2B sama kelas 3 bahasa. Runtang-runtungnya sama itu Agus Gendut yang hitam itu yang juara nyanyi. 97, 98. Terus Lianawati itu. Mungkin kalau Lianawati, Yeni, Agus, Puji ikut lihat ini ya, ingat zaman-zaman dulu loncat lewat gerbang belakang lempar tas itu ya kalau pas jamnya matematika. Oh, pernah ya Mbak? Kita. Oh, sering. Jam Ibu Panca, jamnya Pak Sabto itu saya keluar atau gerbang belakang. Jangan ditiru. Udah banyak yang niru, Mbak. Tapi alhamdulillah dengan usaha lumayan keras 3 tahun pas lulus. Terus saya lanjut ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan FIP Bahasa Inggris. Waktu zaman sekolah jago bolos, orang tahu nggak ada PR, nilai kok kerjanya di guru, Mas. Anggar ngandani murid izin, rajin belajar ya anak-anak. Oh, dulu bu gurunya jago bolos, orang tahu nggak ada PR. Terus giliran jadi guru bolos enggak? Orang izin, harus seragam. Nah, saya mulai karir ngajar bahasa Inggris itu di tahun 2003, lulus 1 bahasa Inggris, alhamdulillah langsung ngajar STM. Terus pindah-pindah sana, pindah sini, pernah ke Banyumas juga, di SMP Muhammadiyah Banyumas, di Taman Siswa. Selama pengalaman ngajar yang belum pernah ngajar di universitas, stop. Alhamdulillah terakhir pengalaman di TK itu ternyata sebenar-benarnya guru itu di TK loh, Mas. Oh, ngadepi anak belum bisa, nggak tahu huruf A, nggak tahu huruf B itu, aduh, benar-benar saya 5 tahun bertahan di situ sampai terakhir itu 2019. Kayaknya akhirnya, kalau huruf A tahu deh, A ya.
Aduh, pokoknya ngajar tangan kanan pegang spidol nulis, tangan kiri gendong anak, tarik bunda. Aduh, nyeni banget. Lain kayak ngajar SMP STM itu kan anak udah jadi lah hitungannya. Bikin salah juga dilempar sepatu juga dia pada diem. Kalau ngajar PAUD dibentak bubar sekelas. Dilempar sepatu minta satunya lagi ya Bu. Dilempar satunya lagi Pak gitu ya. Satunya lagi. Iya. Nah kembali yang tadi itu Mbak ternyata apa tuh namanya? Loncat-loncat mana? Kembali ke ini Mbak apa tuh? Ide penulisnya itu dari mana tuh Mbak? Setelah masa pandemi atau emang dari dulu udah hobi nulis gitu? Saya hobi nulis itu bikin novel pertama itu umur 6 tahun. Buset, 6 tahun. Umur 6 tahun bisa bikin novel. Waduh. 6 tahun itu udah bikin cerita. Budi Wati dan satu buku gitu tulis. Ya? Oh, kira. Enggak, pikiran udah jauh. Iya. Itu numpuk itu saya Oke, ini kayaknya ada masalah di Mbak Nur. Putus. Ada lagi asik ngobrol. Luar biasa ya untuk jadi seorang pendidik. Ternyata lebih susah ngajarin anak TK ya. Harus sabar luar biasa. Apalagi beliau tadi cerita pas sembari ngajar masih punya anak kecil yang sembari digendong. Salut deh buat Mbak Nur Hayati. Ini sembari nunggu Mbak Nur online apa sebagai ibu yang misalnya jadi ibu rumah tangga itu ngomongnya belibet, nggak ada lawan bicaranya ya, jadi ngomongnya belibet. Tapi salut buat Mbak Nur. Istilahnya kalau aku lihat dari cerita beliau tadi di di grup ya, perjuangan dia berangkat dari seorang pengajar jadi ibu rumah tangga. Tentunya banyak hal-hal yang harus dikorbankan, misalnya demi untuk ngurus anak dan suami. Udah nyambung lagi ini Mas. Oh udah ya, oh, ya. Oke. Aduh, mohon maaf ya. Oh, boleh. Ya lanjut Mbak. Kira-kira gimana tuh tadi di ide jadi seorang penulis itu ketika tiba-tiba masa pandemi atau ada dari dulu nih? Tadi kan sempat bilang Mbak Nur dari kelas 6 kelas 6 atau umur 6 tahun tuh tadi udah bikin novel. Putus nggak ada suaranya. Oh ya.
tadi awal jadi seorang penulis tuh pas berapa tahun, Mbak? 6 tahun udah bikin novel. Halo? Ini, aduh, rada bingung. Putus-putus gini ya? Ini putus-putus. Tapi masuk. Lanjut, Ya. Mbak, lanjut. Balik lagi kayak yang tadi itu yang namanya ide ya. Iya. Aduh, maaf banget ini sarananya. Ya, kalau ide nulis sih dari kecil emang hobinya nulis. Ya. Jadi guru, terus nekat coba gimana sih caranya nerbitin buku. Ini karya-karya lama itu yang agak memalukan itu saya edit-edit sendiri. Cuma waktu pertama menentukan penerbit itu saya ini sendiri apa cara wong Tegal iki srogal-srogol itu. Ngambil ngelihat iklan di Facebook penerbit gratis itu saya langsung ini kontak WA-nya, mereka menyanggupi, saya kirim naskah lewat itu sama sekali nggak tahu gimana cara nerbitin, pokoknya ngertinya ngirim naskah aja. 7 bulan nggak ada kabar. Kalau saya WA jarang masuk, di telepon juga jarang masuk. Nah itu ini kejadiannya di buku yang ini, buku yang pertama ini. Ini alot sekali rundingan sama penerbitnya. Akhirnya hampir setiap hari saya teror itu. Saya terus lewat WA, saya teleponin terus. Kemarin baru sampai minggu kemarin ini setelah proses 7 bulan. Padahal nanya ke teman senior aja udah lama. Dari mulai kasus sampai buku keluar 1 bulan, 7 bulan kamu ditipu. Pokoknya kita usaha terus. Akhirnya keluar juga ini buku ini. Ini naskahnya saya selesaikan waktu SMA. Nulisnya di, kalau SMA itu istirahat coret-coret, tertanggalnya 1999, 98 ininya. Selesainya saya kasih ke penerbit itu Juli 2020. Keluar bukunya kemarin Januari. Baru saya terima. Ini dari kisah nyata sendiri. Kisah nyata zaman bucin dulu. Zamannya pulang sekolah ngeliatin anak kelas lain. Ini kalau teman-teman seangkatan Mbak Nur nih 98 terus baca novelnya, ini pasti wah ini si ini nih gitu ya. Wah ini si Anik gitu ya. Itu tokoh-tokohnya di situ pakai tokoh asli apa namanya disamarkan, Mbak? Ini setting ceritanya saya tulis SMA 1 Selawi ya. Terus tokoh-tokohnya asli apa enggak tuh? Si tokoh yang berdasarkan asli ini ada beberapa anak, ada beberapa tokoh yang benar-benar yang ada orangnya. Udah saya olah ceritanya yang zaman dulu itu. Terus ya silakan, yang penting nama gue jangan ditulis terang-terangan, ntar hancur reputasi. Berarti ditulis gelap-gelapan ya? Di setting awalnya saya nyebutin kata SMA 1 Selawi, emang settingnya di situ. Biar lebih masuk ke ceritanya. Saya ngalaminya juga zaman SMA ini. Ya itu zaman masih blow on. Zaman masih bisa dibohongin sama orang. Nah itu lewat editing dari naskah asli yang masih kacau itu terus sama penerbit disuruh editnya juga edit sendiri. Penerbitnya nggak menyediakan tim editing. Alasannya kalau ada editingnya nanti harga pracetaknya naik lagi jadi sekian, jualnya susah segala macam. Jadi saya edit sendiri. Terus ternyata Januari kemarin, awal Januari baru saya terima bukunya. Ini masih open PO monggo. Kalau ada yang siap Mbak. Saya juga tertarik nih Mbak. Untuk sebenarnya aku juga kemarin sempat apa tuh ke online ya ke Mbak Ulfa dari C Maestro juga.
tapi dia responnya lama tuh. Tadinya sih aku mau bikin ini surprise buat Mbak Nur bahwa aku udah punya bukunya tuh gitu. Nah mungkin nanti Mbak Nur bisa infoin lah bagaimana teman-teman yang pengen bisa beli bukunya itu caranya gimana, nanti bisa diinfoin. Iya. Kalau yang gini lagi ya, maksudnya. Terus setelah buku itu terbit nih, Mbak, gimana tuh langkah selanjutnya? Istilahnya biar apa tuh? Biar orang-orang pada tahu tuh ya, istilahnya promosi lah ya, iklannya ini, gitulah. Kalau gabung ke ada komunitas menulis, saya lihat iklannya di Facebook, terus digabung, ternyata itu isinya senior yang nggak pelit ilmu. Pokoknya dalam hal nulis itu langsung digembleng, setiap hari ada dikasih tugas, ini minimal nulis sekian paragraf itu wajib sampai sekarang ini setiap pagi, karena kan keteter juga. Tapi terus dari situ saya jadi kenal penerbit yang emang ini ya nggak abal-abal gitu, bener terbitkan. Ini yang di buku kedua yang ini cuma 1 bulan prosesnya dari saya ngirim naskah, edit sendiri, tapi mereka ngawasi, nggak kayak di buku yang pertama itu dicor kelowor, ngedit sendiri, pokoknya penerbit nggak. Kalau yang ini nanti yang ini dari penerbit mereka ngasih panduan edit. Halaman sekian sama halaman sekian tolong diperbarui segala. Ini kisah pribadi, bukan berbentuk novel, tapi betul-betul kisah nyata saya pribadi yang saya alami sendiri. Kalau ini tulis, kemudian terus terbitkan, alhamdulillah peminatnya ya ada lah gitu. Kebanyakan kalau untuk buku yang kedua, kemudian mungkin kalau promonya saya ada di penerbit yang kedua itu Danta Publishing, ada tim marketing. Jadi setiap pagi saya disuruh bikin postingan promo, terus nanti komentarnya mempromosikan buku saya. Jadi di setiap daerah itu ada agennya, akhirnya tuh ada yang bisa menulis itu. Saya mengerjakannya di rumah, nggak kemana-mana, tetap bisa ngawasi, ngurus keluarga, nggak banyak keluar rumah juga karena semua proses dilakukannya online. Kirim naskah lewat email, kemudian editing juga lewat email, lewat WA. Aku diterima juga, saya nggak perlu. Jadi tetap mendapatkan penghasilan. Ya kalau dikatakan berlimpah sih ya belum, masih jauh dari berlimpah. Tapi ada penghasilan, masan saya ini nggak ke rumah gitu. Tetap bisa ngurusi keluarga di rumah. Kalau untuk cara-cara menerbitkannya gampang sih sebenarnya, tinggal cari info penerbit mana yang siap menerbitkan penulis pemula gitu. Gratis nggak tuh Mbak? Di dalam hal gratis menerbitkan buku, kalau gratis pakainya penerbit major, penerbit besar kayak Gramedia kan. Itu kita langsung dikasih royalti sama dia di awal. Cuma yang pertama ibaratnya kita harus punya merek dulu. Kalau yang kayak saya nggak dilirik Gramedia. Saya pernah 2 kali kirim naskah dikembalikan, belum layak kayak gitu. Di Misen juga menulis itu minimal terbitin dulu 5 buku dipenerbitkan. Nanti dari situ mungkin keberuntungan dilirik sama penerbit besar. Kalau di penerbit kecil ini kita keluar modal, Mas. Untuk sekian buku ada harga cetak per bukunya sekian, dikali kita mau cetak berapa. Ada biaya edit sama
layout cover juga. Kira-kira nih, Tapi boleh? alhamdulillah hasil memuaskan. Alhamdulillah, syukur. Ada bisa dibocorin nggak, Mbak, Ya, untuk putus-putus ini suaranya. ada bocoran buat biaya nih untuk satu nerbitin buku itu sampai berapa ya, Mbak? Boleh dihitung. Ya, putus lagi teman-teman. Aduh, maaf ya atas ketidaknyamanan. Mungkin perlu digeser, Mbak, biar ini, biar agak jernih. Putus-putus terus ya. Kalau di luar itu banyak orang lewat. Oh iya. Nggak apa-apa, jadi di tempat yang nggak dilewatin anak-anak ya. Kalau di luar kan jadi kayak syuting tuh, Mbak, live ya. Bikin TikTok gitu. Bismillah, mudah-mudahan. Kebetulan saya anaknya ini rasa pengen tahunya besar banget. Tapi nanti malah mengganggu kakak. Aku ada mau udah tanyakan nih, Mbak. Pernah ngalami macet ide nggak sih? Sering. Oh, sering. Iya, namanya orang hidup ya. Ide itu kan saya kadang-kadang dapetin dari hal-hal yang nggak terduga itu, kalau lagi di kamar mandi gitu, lagi di toilet, bangun tidur juga kadang mau bikin cerita ini kadang dari tetangga itu si A, si B, si C denger ikut ngerumpi di warung sayur gitu, jadi ide juga. Cuma itu kadang hanya sebatas mau nulis ini tapi terus nggak dilaksanakan karena mikir beras, mikir token listrik kayak akhirnya nggak jadi dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu kalau saya ngakalinya ada bukunya khusus, buku coret-coretan, ide itu minimal pikiran pokoknya itu saya tulis. Mau bikin ide tentang Bu A yang kemarin ngegosipin Ibu B gitu. Nah, jadi ntar kapan punya waktu luang, pikiran lagi tenang, ada waktu, oh iya saya pernah punya ide cerita ini dari lingkungan sekitar. Kalau zaman-zaman dulu mungkin masih zamannya bucin-bucin gitu ya, banyak idenya. Sekarang terbatas idenya. Kalau tadi karena udah banyak yang di Halo? Ya, putus lagi. Iya. Masuk lagi. Mbak, kalau yang belum diterbitin nih, kalau sekarang yang udah jadi buku kan 2 nih, udah jadi buku. Nah, selain 2 tulisan tadi yang nggak diterbitin, ada nggak di rumah, misal novel apalah gitu? Kalau naskah aslinya kebanyakan udah hilang, dipinjam teman. Paling banyak itu dipinjam waktu teman SMP. Saya paling produktif itu nulis di SMP. Tulisan dulu nulisnya di buku tulis pakai tulisan tangan. Itu hilang semua, tinggal satu tok yang kalau idenya, kalau dalam bentuk fisiknya bukunya udah nggak tahu kemana semua. Cuma ide-idenya, zaman dulu pernah nulis gitu, masih di pikiran, masih ada. Nanti tinggal kapan punya waktu luang dituangkan dalam bentuk jadinya gitu, dalam bentuk ininya. Ini di penerbit yang nerbitin buku kedua juga naskah aslinya tapi belum diedit, masih mentah ya gitu. Kalau novel yang ketiga temanya sedikit pembunuhan gitu, kebanyakan adegan berdarahnya. Ini kisah nyata nggak nih? Enggak. Ngarang. Nah, ini kan di masa pandemi kan banyakkan
di rumah nih istilahnya. Ya emang sih nggak pandemi juga Mbak Nur ibu rumah tangga, cuman di masa pandemi ada bentuk tulisan nggak yang istilahnya berhubungan dengan pandemi di tahun 2020 gitu. Ada bentuk ide atau cerita atau ya putus lagi. Aduh, maaf sekali nih teman-teman. Sebenarnya mestinya oh itu nyambung nih. Iya dah. Udah ngapunten. Ya di tahun 2020 deh di masa pandemi pas tahun lalu ada nulis sesuatu enggak Mbak yang mungkin berhubungan sama pandemi atau mungkin novel yang latar belakang pandemi gitu mungkin? Belum ada. Saya termasuknya ini apa ya, orangnya kudet gitu loh. Jadi kurang ngikuti perkembangan luar ada apa gitu. Emang telat saya. Yang pertama HP dipegang anak terus. Alasannya sih belajar, tapi nggak tahunya dia buat nontonnya enggak. TV juga nontonnya kartun terus. Jarang menonton berita, paling kalau malam itu anak udah tidur baru nonton berita. Oh, ini kemarin juga apa dengar ada kecelakaan pesawat itu yang itu juga bagian TV. Kalau siang filmnya kartun terus SpongeBob terus nggak pernah ganti. Itu kalau untuk nulis yang tentang kabar yang update sekarang malah saya nggak bisa. Jadi benar-benar nulisnya itu cuma untuk yang kepikiran di hati, gerundel di hati gitu kan. Dengar si ini Bu, si A ini ngosipi. Nah itu saya ya putus lagi teman-teman. Mestinya untuk bintang alumni kali ini sebenarnya seru karena ini udah nyambung lagi menyangkut dari biografi langsung dari seorang penulis yang benar-benar dari bawah gitu. Gimana Mbak? Udah bisa? Putus-putus ini. Kurang dengar. Kurang dengar nih. Pas tadi. Iya, maksud. Ya udah. Mbak, ini kan ada pertanyaan nih dari netizen, salah satu alumni SMA 1 Selajika 92 kalau nggak salah deh, Mbak Aning. Kalau nggak salah sih, ini Mbak Aning nanyain, Mbak, modal utama jadi penulis apa sih Mbak? Gitu. Modalnya ya selain yang dimaksud dengan model ini ya, modal ini. Ya, kalau untuk menerbitkan di penerbit kecil kan harus modal uang untuk biaya cetak. Modal keduanya itu banyak-banyak ngelamun itu. Iya. Betul. Kalau semakin banyak masalah itu masih jadi ide yang bagus gitu loh. Contohnya di ini ini contohnya di buku saya yang kedua ini ini saya nulisnya sambil nangis ini nulisnya penuh perasaan, benar-benar ya. Zaman terberat penuh perasaan. Ini sekarang juga kalau dibaca lagi, oh ya Allah udah ngelewatin masa itu ya, masa luar biasa susah luar biasa. Itu ya. Hanya orang-orang hebat yang bisa melewati kalau itu. Untuk kalau suka nulis itu semakin banyak masalah, semakin banyak gosip itu jadi ide. Kata beberapa malah kadang-kadang nyari masalah supaya dapat ide. Iya benar. Jadi saya pernah dengar seorang pencipta lagu tuh, semakin galau idenya semakin banyak gitu. Jadi banyak-banyaklah galau gitu. Iya. Galau jadi duit gitu. Itulah.
Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi galaunya ya Mbak, kita dari sisi yang lain ya. Iya. Ternyata galau pun bisa jadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Benar ya, asal itulah dari sudut pandang mana ngelihatnya gitu. Jangan dijadiin putus asa malah. Ya betul Mbak. Dan emang itu hanya orang-orang terpilih yang bisa menghadapi masalah-masalah yang seperti itu Mbak. Tidak semua orang mampu seperti itu. Iya. Dan mungkin juga kalau sudah bisa, itu udah baca ya dari memoir yang bebas terjerat dari riba itu, mungkin di situ ada trik-triknya sendiri dari Mbak Nur yang mungkin bisa jadi motivasi buat kita istilahnya biar terhindar lah ya dari hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman berupa riba itu seperti itu. Baik, kita nyoba ada pertanyaan lain. Anak-anak nih, maaf Mbak Nur, anaknya ada berapa ya? Mbak Nur? 2 menuju ketiga, ini lagi proses yang ketiga. Nah, yang pertama itu usianya berapa tuh? Yang ketiga insya Allah nanti bulan Maret mau launching. Kalau yang pertama usianya berapa tuh? Yang pertama 12 tahun, kelas 1 MTS. Oh, 12. 12 tahun. Nah, dia ngikutin hobi ibunya enggak? 12 tahun. Ngikutin hobi ibunya. Yang pertama sangat ngikut ketularan. Oh, ketularan ya. lagi senang bikin cerpen. Itu coret-coret, kadang kalau udah selesai terus, "Ma, ini dibaca, bagus apa enggak?" Ya bagus semua. Kalau yang kedua enggak. Yang kedua lebih ekstrovert, itu umur 8 tahun. Cewek semua dua-duanya. Kalau lihat dari ide ceritanya si anak nih, dari mana nih? Seharian atau mungkin dari film-film apa tuh yang sekarang heboh, drakor misal begitu, atau film-film apalah gitu? Dari drakor. Oh, dia penggemar berat. Jadinya semua tokoh ceritanya orangnya putih-putih semua, tinggi-tinggi. Tapi ceritanya BG. Kalau nama-nama tokohnya pakai nama-nama Lee Min Ho gitu, apa pakai nama siapa Tono lah atau si Budi lah gitu ya. Putus lagi dong. Halo, ya udah nyambung, Mbak. Iyalah, nyambung. Iya. Ya. Kalau nama tokohnya gimana tuh? Ngikutin nama-nama drakor atau nama-nama? Ini tulisan saya atau tulisan anak ini? Anak-anak nih, anak-anak. Penasaran juga. Anak. Kalau anak pakainya itu, pakai nama-nama gaul gitu, nama-nama ABG. Senang. Masih MTS tapinya senangnya ceritanya bikin cerita zaman ini, setting anak kuliahan. Wah, ya, luar biasa ya. Ini standar anak MTS aja, mau cerita yang anak kuliahan, nanya ke mamanya, "Kalau kuliah gimana caranya?" Ini ya, namanya anak ada bakat positif ya, kita sebagai orang tua dukung aja gitulah. Yang penting saya sensor, jangan sampai ada yang di luar umurnya ya gitu. Iya, kan harus diawasi ya, Mbak. Alhamdulillah, iya. Karena kalau kemarin juga itu balapan yuk sama mama, bikin puisi panjang-panjangan ya. Nah, dengan Mbak Nur ini sebagai ibu rumah tangga nih, terus sebagai penulis, Mbak, kira-kira ngatur waktunya gimana ya, Mbak? Maksudnya ngurus rumah, terus nulis gitu ya. Anak masih nangis, misal begitulah. Suami minta bikin kopi lah, terus nanti nulis lagi atau gimana tuh? Kan kalau nggak salah kalau penulis tuh harus punya ruang sama tempat yang pas deh, waktu yang
biar dapat ilham Iya, gitu. zona nyaman itu. Ya begitu. Kalau saya ini, pokoknya suami udah berangkat, itu anak udah rapi. Ini kan alat nulis saya juga adanya di rumah ibu, punya adik saya. Itu anak-anak udah rapi, udah mandi, udah sarapan, saya giring yuk ke rumah Mbah gitu. Nanti di rumah Mbah kan ada ponakan-ponakan, anak-anak main sama mereka. Mama jangan diganggu dulu 2 jam 3 jam, diam. Dapat sehalaman 2 halaman kayak gitu. Nah, kadang kalau lagi ke Uber, pernah itu kemarin itu editing, besok harus masuk. Ini editing halaman ini harus masuk ya, laptopnya saya bawa ke rumah, pinjam dulu. Ngerjain di rumah tengah malam. Pokoknya sebelum aja permintaannya, mah ini di mana? Mah ini di mana? Ini mereka udah tidur, udah sepi semua, baru saya nyalain laptop ngedit kayak gitu. Pokoknya tahan ngantuk aja. Kebetulan saya suami anak juga termasuknya ini apa sih ya? Ini dibilang bawel ya gitu. Ada aja permintaannya. Ya gitu, paling ngakalnya kalau suami udah berangkat baru cepat-cepat yuk ke rumah Mbah, yuk main sama itu saudara-saudaramu. Mama jangan diganggu. Sebentar nulis dulu ya. Tapi alhamdulillah mereka tahu kalau mamanya lagi nulis itu diem gitu. Diem dulu, jangan kebanyakan permintaan dulu ya gitu. Ini jadi ini ya Mbak, jadi apa tuh ya, ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya. Mestinya kalau nggak masa pandemi, berarti anak sekolah, suami berangkat, enak tuh ya, ada waktu luang. Iya, itu ya. Tapi ya gimana lagi, sekarang emang posisinya harus di rumah ya. Tapi di sisi lain, profesi penulis adalah profesi yang pas di saat masa pandemi. Karena kita nggak banyak aktivitas keluar rumah. Mungkin ini juga bisa jadi apa tuh, bisa full di dalam rumah. Betul. Mungkin kalau saya melihat dari istilahnya yang senior udah biasa terbitin buku sih, udah nggak kaget gitu ya. Tapi saya salut sama perjuangan Mbak Nur nih, dari awal gimana caranya biar buku itu bisa sampai penerbit, sampai berulang-ulang, sampai diedit berkali-kali. Tentunya juga biayanya nggak sedikit ya, Mbak. Iya, lumayan. Sabarnya itu harus. Nah, saya mau nanya dikit nih, Mbak. Ibaratnya kayak mimpi dari. Aku mau nanya dikit nih Mbak, lepas dari masalah penulis atau masalah pandemi, sedikit melenceng nih, sebenarnya enakan mana sih, jadi pengajar atau jadi berumah tangga? Iya. Ya, enakan jadi pengajar kayak saya dulu. Saya pribadi jawab ini enak jadi ibu. Ibu ya. Iya, kalau saya ini termasuknya apa ya, uangnya senang kena aturan. Dari zaman dulu itu, contohnya dulu zaman SMA juga pokoknya udah ngeliat jadwal udah jam ke belakang. Ngelempar tas lewat gerbang belakang kabur. Nah itu rumah tangga di rumah. Jadi bisa dibilang kayak gini. Enakan sebelum nulis saya sempat jualan online gitu, jual Jadi enakan ngomong anaknya dewek daripada ngomong anaknya mulia ya Mbak. Halo Mbak. Macet lagi ya. Iya, jadi enakan ngomong anaknya dewek daripada ngomong anaknya wong dia ya Mbak. Iya benar, anak dewek ganyomnya ngono. Saya ngajar dari PAUD pernah, SD, SMP, SMK juga pernah, lain lah itu. Anak orang itu ya kadang di hati mangkel gitu ya, ini anaknya cara ngatasnya. Kalau anak sendiri kan mau
bikin cara apa juga selama masih nggak apa-apa gitu, ada yang protes. Pengalaman saya itu marem. Mulangnya nanya Mbak, ini walkie ada apa wis komplit pokoknya. Ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Anin lagi nih. Beli bukunya di mana ya Mbak? Gitu. Apa kita datang ke toko buku atau ke online shop? Mungkin bisa lebih detail nanti Mbak, karena mungkin kayaknya nanti banyak ya teman-teman yang minat buat beli bukunya Mbak. Iya. Kalau untuk pemesanan ini saya belum atau mungkin berani itu belum. Iya. Belum berani modal untuk naruh di toko buku, Mas. Modalnya gede banget. Jadi mau partisipasi, mau ikut baca, bisa nginbox aja lewat Facebook ke saya, nanti itu lewat WA gitu. Cuma karena Lu aduh putuslah. Padahal ini momen yang paling penting dimana bisa bantu lah untuk menjalankan bukunya, karena sepertinya juga teman-teman juga banyak yang bisa beli buku dari. Untuk ke depan sih mungkin alangkah baiknya kalau dari Market Selawi bisa mengkoordinir istilahnya itu promo lah ya, senang barangkali dan ini kumpulin hingga kalau nggak salah tadi Bu Nur Hayat harus by PO dulu gitu ya. Dari bersana ya istilahnya, kita bisa menjebak dari jalan hidupnya baru lagi. Ternyata di luar sana orang-orang yang benar berjuang dari keterpurukan dan ternyata mampu. Luar biasa. Salut ya Mbak. Ini sebenarnya kalau bisa nih di live-nya itu jangan pakai web. ya. Halo, Mbak. Iya, oke. Ya, masuk lagi. Gimana Mbak? Udah on lagi ya? Ya. Mudah-mudahan lancar ini. Gimana? Oke. Gini nih Mbak, yang tadi itu ke cara ini karena kan sinyalnya nggak bagus nih. Ya. Cara pesan gimana tuh? Macet lagi. Cara pesan. Bisa ini, monggo inbox di Facebook saya aja. Oh iya. Bisa inbox di Facebook saya, nanti terus. Oke, siap. Share ini
bisa tanya-tanya lewat WA. Lalu buku perlu model gede kalau mau sedia di toko buku. Jadi sistemnya ada yang pesan baru dicetak kayak gitu. Monggo. Baik teman-teman, itu tadi Mbak Nur udah menyampaikan ya. Bagi teman-teman yang minat nanti bisa inbox di Facebook atau WA langsung ke Mbak Nur. Kita belajar banyak dari perjalanan seorang penulis ya, yang boleh dibilang dari awal tuh ya, gimana caranya sampai bisa jadi lolos ke penerbit gitu ya. Luar biasa sih buat Mbak Nur. Mbak Nur, sebelum sesi bincang alumni ini berakhir nih, kira-kira ada closing statement apa nih? Misalnya pesan dan kesan Mbak Nur buat alumni SMA 1 Slawi, atau mungkin buat adik-adik ya yang saat ini mungkin baru jadi alumni atau mungkin masih duduk di bangku SMA 1 Slawi yang dia itu mau jadi penulis, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Nur. Ini kalau saya sih dari apa yang udah saya alami itu ya, kadang saya minder kalau ngelihat alumni udah jadi pejabat ini, pejabat itu, gitu. Kok bisa saya nggak jadi apa-apa? Ternyata konsep nggak jadi apa-apa itu emang adanya di otak kita sendiri aja, gitu. Kita semua ini udah ada jalannya masing-masing. Mungkin si Pak A itu jadi pejabat ini, si Ibu B jadi pejabat ini, itu jalan beliau. Kita harus cari jalan sendiri. Contohnya kayak misalnya saya, yang bisa saya lakukan ya menuangkan ide lewat tulisan. Ya inilah saya lagi ngerintis gitu. Tetap punya cita-cita walaupun nggak ambisius banget. Tetap punya cita-cita mau jadi penulis yang inilah, yang dikenal lah ya gitu. Karyanya dikenal, karyanya bermanfaat. Yang penting jangan minder. Jangan sampai ada pemikiran saya ini apa sih? Saya apalah gitu. Kalau bisa jangan. Kita semua ada untuk jadi sesuatu, cuma dengan caranya masing-masing kayak gitu. Yang penting jangan minder, tetap yakin bisa. Bisanya apa ya? Bisa dengan jalannya masing-masing kayak gitu. Nggak bisa disamaratakan semua harus jadi pejabat, semua harus jadi pengusaha besar, itu enggak. Iya, kalau jadi pejabat semua, entah siapa yang jadi rakyat. Gitu ya. Iya, benar. Harus tetap ada tukang maido. Gitu. Harus ada yang jadi itu kuliah kuliah. Oposisi. Baik, Mbak Nur. Terima kasih atas sama-sama. Mohon maaf ini putus. Iya, nggak apa-apa. Dan ini jadi suatu bidang pakai yang teori gitu ya. Jadi dia nggak mengalami sendiri. Mungkin nanti di lain waktu ada sesi tersendiri lah bincang-bincang lagi dengan Mbak Hayati dengan sinyal yang lebih bagus gitu ya. Mungkin dalam suasana satu event ya, jadi lebih lah ya. Obrolannya juga lebih mungkin ada saya salut dengan proses setuju dengan Mbak Lurati. Kita nggak bisa melihat orang lain ya, kita harus lihat dari kemampuan diri kita sendiri. Jangan istilahnya wah dia jadi apa, nggak usah. Kita punya kemampuan sendiri, jangan jalan kita sendiri. Luar biasa. Baik, buat teman-teman alumni SMA semua, dengan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama bagi adik-adik kita ya, misalnya masih harus melewati jenjang kehidupan gitu ya. Mungkin bisa belajar dari beliau
Terima kasih waktunya. Terima kasih juga sama yang namanya nih, biasanya aku sebut ini ini enggak nih. Saya pun terima kasih. Sukses, sehat, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.